Halo semua, pada video kali ini kita akan update ya untuk closing dari daily untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Kita akan coba cek sama-sama ya untuk prospeknya seperti apa. Jadi langsung aja kita akan lihat dari Bitcoin dulu. Yang pertama, saya melihat bahwa Bitcoin ini berhasil ya mempertahankan area lower channel yang ada di sini ya. Ini sudah di retest 1, 2, dan ini yang ketiga ya. Saya ada ekspektasi ini menjadi area major support di 62.000. Sudah diinfokan berkali-kali karena ini ada area demand ya. Dia membentuk konsolidasi selama 4 hari sebelum dia rally ke atas. Dan juga dia retest dengan proper ya di sana. Jadi kita bisa ekspektasi area 62.000 itu menjadi area support yang pertama yang sangat kuat. Dan kita melihat ya setelah harga mencapai 62.000 itu di follow up dengan cukup baik ya, ada break dan retest juga di sana. Kita melihat area trendline ini dipertahankan dengan baik ya. Ya sudah berhasil untuk retest juga dan berhasil valid swing low. Kita melihat dia tembus dari 69.000. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya untuk Bitcoin ya. Any kind of pullback bisa kita manfaatkan untuk menjadi long posisi untuk di Bitcoin. Seperti ini kurang lebih ya. Kalau nanti dia diberikan pullback lagi mungkin di area 69-68.000 dan dia terpantul lagi, kita bisa manfaatkan buy on weakness-nya ya untuk bisa entry baik itu di spot market maupun di future market untuk Anda yang trading leverage seperti itu. Menurut saya itu hal yang cukup memungkinkan ya untuk Bitcoin itu bisa kembali retest lagi, setidaknya dia mencapai area 73.000 kembali atau all time high-nya yang lama seperti itu. All time high beberapa waktu yang lalu itu akan di-retest lagi menjadi target kita berikutnya. Jadi Anda bisa mempersiapkan diri ya kalau ada pullback. Tapi kalau nggak ada pullback sih kita akan coba mencari ya mungkin di time frame kecil seperti 1 jam untuk entry point-nya. Kalau di 1 jam saya hanya melihat ini seperti membentuk konsolidasi juga ya. Setelah dia breakout membentuk konsolidasi, dan apabila ini berhasil breakout ke atas ya seperti ini, Anda bisa coba manfaatkan buy on breakout-nya seperti kurang lebih buy-nya ketika dia close ya di atas mungkin time frame 1 jam, dia closing di atas area box orange ini. Anda bisa manfaatkan dengan area stop loss-nya di bawah area box orange dengan area taking profit-nya di area all time high yang pertama. Ini menjadi risk to reward 1:1. Kalau Anda merasa ini terlalu kecil, Anda bisa coba naikkan, paling minimal itu berada di setengah dari area box-nya ya. Jadi kita gambarkan untuk area tengahnya dari box, dan area stop loss-nya paling tidak Anda harus meletakkan di 50% dari area box konsolidasi yang terjadi selama beberapa waktu terakhir. Paling tidak seperti itu untuk trading plan yang bisa coba kita berikan ya di time frame kecil ya. Untuk idenya kurang lebih seperti itu, tapi saya lebih suka apabila Bitcoin itu mungkin akan retest dulu ya atau konsolidasi dulu lalu dia drop ke bawah untuk membentuk higher low sebelum dia melanjutkan naik. Karena kalau saya lihat di sini kan dia membentuk higher high higher low ya. Higher high, high low, higher high, dan harusnya dia akan retest dulu sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Kurang lebih seperti itu untuk struktur market yang saya lihat saat ini, dan itu berpotensi besar terjadi di Bitcoin kembali. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk update dari Bitcoin ya, bisa coba dimanfaatkan. Lalu untuk dominance Bitcoin saya melihat ini ada potensi juga untuk kembali retest di area supply-nya di sekitar 54%. Dan apabila ini breakout dari 54%, maka itu bukan menjadi pertanda yang cukup baik untuk Bitcoin dominance ya. Karena untuk dominance-nya ketika naik dan juga Bitcoin itu harganya juga ikut naik, maka Ethereum dan altcoin itu performanya bisa menurun ya, atau berkebalikan daripada Bitcoin. Mungkin dia akan stagnan, bahkan cenderung koreksi kecil ya di Ethereum dan juga kawan-kawan, karena money flow sedang berpindah ya ke Bitcoin dulu untuk sementara waktu. Karena kita lihat dari dominance-nya itu menanjak ya. Dan ini ada potensi juga untuk kembali menanjak ke area supply-nya ini yang paling dekat. Kurang lebih seperti itu untuk dominance-nya saya update. Lalu untuk Ethereum Bitcoin, saya melihat ini juga masih belum ada tanda-tanda rebound ya untuk saat ini. Jadi kita masih wait and see dulu. Dan juga di total 3, kita lihat ya sudah mencapai area high-nya yang terakhir, dan ada possibility untuk total 3 ini meretest di area 825 miliar dolar ya kurang lebih. Jadi untuk market altcoins kemungkinan kita akan melihat ada inflow lagi selama beberapa waktu ke depan. Jadi Anda bisa mempersiapkan untuk altcoins Anda. Anda bisa mulai akumulasi kembali.
saran saya jangan sampai ketinggalan ya untuk altcoins-nya, karena ketika dia sudah mulai rally lagi, biasanya sih rally-nya lumayan panjang ya setelah dia koreksi. Kita lihat setelah dia koreksi, dia rally. Dan ini setelah dia koreksi, harusnya dia akan melanjutkan rally-nya naik ke atas, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih untuk total 3 yang bisa saya lihat ya. Lalu untuk Ethereum yang terakhir akan coba saya berikan update-nya di daily time frame. Kita melihat ini lebih lemah ya untuk penguatan dari Ethereum, meskipun ini sudah berhasil valid swing low dengan close di atas 3550, tapi kita melihat untuk Ethereum ini menurut saya masih, ya kita bisa katakan ini sudah konfirmasi ya, tapi saya masih mengira untuk Ethereum ini mungkin bisa turun dulu ya. Dia mungkin membentuk inverted head and shoulder di sini. Ini menjadi area shouldernya, ini head, lalu ini menjadi area shoulder kanannya sebelum dia breakout ke atas. Jadi sabar-sabar dulu bagi yang holder Ethereum atau yang ingin berencana untuk akumulasi di Ethereum. Menurut saya lebih baik kita akan tunggu sebentar ya, atau tunggu pullback-nya dulu sebelum kita bisa entry kembali. Karena saya melihat dari tren ya, ini tidak terlalu kuat juga ya untuk penguatannya dibandingkan dengan Bitcoin. Ketika dia menguat, itu menguat sebesar 12% kurang lebih ya. Sedangkan Ethereum kalau kita lihat dari low ke high, dia cuma menguat sekitar 9-10%. Jadi nggak terlalu kuat ya, karena kita sudah melihat di Ethereum Bitcoin ini juga masih melandai untuk grafiknya ya, belum ada outperform dari Ethereum. Jadi mungkin kalau saya lihat untuk Ethereum kita masih bisa dikasih di area support di sini, itu bisa menjadi area akumulasi yang cukup oke ya, 3430 bisa di mark dulu. 3430 itu menjadi area next akumulasi Anda ya, kalau Anda ingin di spot, apalagi di future ya. Saya tidak melihat ada konfirmasi seperti Bitcoin, meskipun ada membentuk range base area di sana, tapi cara kita memanfaatkannya mungkin kalau ini breakout ke atas itu boleh ya kita coba entry spekulasi dengan risk yang cukup kecil. Tapi kalau kita bisa dikasih pullback yang lebih murah lagi, harganya di seperti 3430 bahkan 3400, itu akan menjadi opportunity yang sangat besar ya, atau sangat menarik untuk bisa kita coba manfaatkan. Karena penurunnya ke 3400 itu masih ada sekitar 5% sampai 6% ke bawah. Jadi sabar-sabar dulu untuk di Ethereum. Saya melihat kita masih bisa diberikan diskon lagi sepertinya. Karena secara dia juga sideways, dia belum berhasil breakout dari high yang ada di 3650 seperti itu. Kurang lebih untuk update dari market dua top cap ya, Bitcoin dan Ethereum, itu seperti yang sudah kita bahas. So far sih dia masih bermain di range area 3200 sampai 4000 sih. Jadi ketika dia berhasil breakout ya, close di atas area 3650, which is itu area high dari minggu yang lalu ya, maka kita besar kemungkinan untuk melihat Ethereum itu bisa kembali retest lagi, paling tidak ke 4000 dulu untuk sementara. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk update-nya. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk mengambil keputusan ya, menjadikan second opinion ya, jangan dijadikan first impression, first opinion ya, atau ditelan mentah-mentah untuk informasi ini, karena informasi ini bisa saja salah dan hanya merupakan spekulasi saja. Terima kasih yang sudah tonton sampai habis. Next kita akan bahas untuk altcoins-nya di video selanjutnya. Thank you.